Sahabat YKB, senang dapat menjumpai saudara dalam acara wasiat kekal berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Elizabeth Hasikin dari GKI Perumahan Citra 1. Renungan kita hari ini, Kamis 13 Januari 2022, berjudul Membeli Karunia Allah, didasarkan dari kitab Kisah Para Rasul 8, ayatnya yang ke-18 sampai 24. Yang akan menjadi pusat permenungan kita adalah Kisah Para Rasul 8 ayat 18. Dengarkanlah firman Tuhan. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka. Simon, si tukang sihir, menjadi pengikut Kristus. Perubahan dan pertobatan Simon tidak mudah. Sebab dengan sihirnya, Simon telah memukau banyak orang. Ia dikagumi dan dipuji dengan predikat. Orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Ada di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 10. Namun, kuasa sihir Simon kehilangan kuasanya saat berhadapan dengan Filipus yang menyatakan kuasa Kristus yang bangkit. Pertobatan Simon tidak sepenuhnya. Pola pikirnya selaku tukang sihir ternyata tidak berubah. Ketika ia melihat Petrus dan Filipus menyembuhkan orang-orang sakit dan terutama oleh penumpangan tangan mereka, Roh Kudus turun atas jemaat. Simon menawarkan sejumlah uang agar ia dapat memiliki kuasa mujizat Kristus itu. Simon ingin memiliki kuasa untuk membagikan karunia-karunia Roh Kudus kepada banyak orang. Tindakan Simon ditegur keras oleh Petrus sebagai suatu kejahatan dan penghujatan yang serius. Karunia-karunia Roh Kudus tidak dapat dibeli dengan apapun sebab berasal dari karunia berdasarkan kedaulatan Allah. Sahabat YKB, tidak sedikit orang-orang Kristen sepanjang zaman dikuasai oleh roh Simon si tukang sihir. Mereka menempatkan uang, kuasa dunia, dan kedudukan sosial sebagai alat tukar untuk memperoleh karunia-karunia rohani. Padahal karunia rohani yang utama adalah hikmat, pengetahuan, dan iman dalam 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 8. Karunia-karunia roh seharusnya menghasilkan buah roh. Ada di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Karena buah roh adalah manifestasi karakter Kristus. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Marilah kita berdoa. Benar Tuhan, kami berterima kasih karena di pagi ini kami diingatkan untuk benar-benar menghargai setiap karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mohon biarlah memulai hari ini kami dipimpin oleh karunia Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kemuliaan dan hormat hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Biarlah dalam sepanjang hari ini kami boleh menyertakan Tuhan dalam semua peristiwa yang Tuhan izinkan hadir di tengah-tengah kami. Kami menyerahkan sepanjang hidup kami di hari ini ke dalam penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sumber hikmat dan kekuatan bagi kami berdoa. Amin. Sahabat YKB, demikianlah renungan kita hari ini. Jangan lupa ya, subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan memberkati kita semua. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang.
Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.